Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan memberikan sanksi etik pada Hakim MK pada Selasa 7 November esok. Jika terbukti melanggar sejumlah kode etik, lantas apakah putusan Majelis Kehormatan MK bisa membatalkan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi perihal batasan usia Capres-Cawapres? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan memutuskan kasus pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Konstitusi dalam putusan batasan usia Capres dan Cawapres. Meski tidak bisa mengubah putusan MK, namun ada dugaan unsur pelanggaran dalam putusan MK soal batasan usia Capres dan Cawapres. Putusan Majelis Kehormatan MK tidak serta-merta menghalangi langkah Gibran sebagai Cawapres Prabowo, sebab MKMK hanya akan memberikan sanksi etik, tidak mengubah putusan MK dalam hal gugatan batasan usia Capres dan Cawapres yang bisa mendaftar di Pilpres 2024. Putusan perkara nomor 90 terkait usia Capres-Cawapres. Tapi pertanyaannya adalah, kalau betul bahwa itu diputus ternyata ada pelanggaran kode etik, Pak Fron, maka menurut saya putusan nomor 90 tadi itu hanya bisa dibatalkan melalui uji material baru terhadap pasal yang sama, tapi dengan subjek dan objek yang mungkin dimodifikasi, sehingga putusan itu bisa dibatalkan. Hanya persoalannya, kalau ada putusan ulang terkait judicial review sepanjang tidak ada bis idem, menurut saya memungkinkan bahwa pasal itu kemudian dianulir gitu, atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang baru diajukan oleh pemohon yang baru, atau dengan alasan yang baru gitu, atau argumentasi hukum yang baru. Putusan MK dipandang sebagai putusan yang kontroversial dan syarat dengan konflik kepentingan, sehingga sejumlah elemen masyarakat mengadukan putusan ini sebagai bentuk pelanggaran etika dan perilaku Hakim MK. Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli Asidiki menekankan, putusan MK hanya bisa diubah oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, sebab putusan tersebut berlaku tetap dan mengikat. Pengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah, itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan dibacakan tanggal 7. Nah, yang selebihnya tolong ya tunggu putusan biar agak dramatis dikit, biar aja dagdikduk nggak apa-apa. Kan putusan MK bisa berubah oleh MK sendiri. Sejauh ini sanksi terberat terhadap pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Lantas, jika memang para Hakim Konstitusi ini terbukti melanggar, apakah putusan MK sebelumnya dapat dibatalkan dengan cara lain? Pihak yang tak puas dengan putusan MK ini bisa mengajukan beberapa cara, salah satunya dengan mengajukan hak angket oleh DPR atau elemen masyarakat yang mengajukan laporan baru untuk soal batasan usia Capres dan Cawapres. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.